gimana Nyai untuk nanti tinju di tanggal 12 lawan Dinat ini kayaknya ya Persiapannya. Sebelum pertandingan ini ada juga dari dulu kan memang hobinya olahraga kan, boxing gitu. Tapi kalau gara-gara ada pertandingan ini, jadi boxingnya tiap hari. Kalau malu soalnya kalau kalah soalnya malu kan. Jadi harus menang. pertimbangannya apa sih Nyai akhirnya lo mau turun Pertimbangannya apa ya? Ya pengen tahu aja kapasitas gue kalau ribut di atas ring tuh seberapa parah sih. Kalau kalau sosial media kan kalian udah ngerti lah. Tapi kan kalau ini kan tinju beneran, bukan bohongan gitu. Ya dipukul beneran. Jadi pengen tahu aja seberapa bisa menahan emosi gitu saat bertanding. Nyai melihat lawannya seperti apa Nyai? Kalau Dinar tuh sebenarnya lawannya kurang sepadan sih. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini contoh aja gitu. Siapa tahu nanti setelah ini kalau ada lagi yang mau ribut ya boleh. Ya diri. Ya, katanya takut bonyok-bonyok gak sih Nyai? Bonyok-bonyok udah resiko lah, namanya berantem beneran kan. Cuman kan ini pakai glove kan ya, pakai glove juga lumayan lah, pengok-pengok juga, apalagi hidung operasi kan. Dinar juga hidung operasi. Jadi ya udah siapa duluan aja yang penyok duluan. di asuransi juga pasti wajar. Badan aku dari dulu juga di asuransi. Bagian apa aja? Yang paling mahal tuh bokong. Nah itu terpikir nggak sih nanti wajar seperti yang dia bilang kan itu kan operasi ini Kan di Holy Wing Sports Show udah disiapin dokter kecantikan. Kan tadi dengar sendiri. Jadi kalau ada ininya yang bengkok atau udara ya pasti udah ada yang urusin. intinya khawatir untuk hal-hal yang Kalau ini kan berantemnya fair. Kalau pingsan ya nggak ada yang ngelaporin polisi juga, ya udah terima resiko aja di atas ring. Ini tanding di berat berapa sih? Ada naikin atau turun berat badan nggak? Hampir sama Dinar sih. Di berat. Cuman Dinar pendek kan. tadi dia bilang kan katanya sebenarnya lawannya tidak sepanjang sama kamu sebenarnya dia kan paling cepat Karena Dinar bukan fighter. Ya apa latihan tinju aja lompat-lompat udah kayak kanguru kan. Jadi dia mau nonjok udah tonjok duluan gitu. Tapi yang apa dia termasuk yang berani juga sih. Dan kalau gue sih pengennya bertanding ya, ini bukan pakai emosi ya. Maksudnya kayak cuman pengen lihat aja siapa yang lebih bagus itu tonjokannya. Pengennya karena yang lagi sering banget latihan olahraga Tuan Guritno sih. Kayaknya dia keker gitu. Jadi kayak pengen tahu aja gitu kalau nonjok kayak kerasnya. akan ada rencana mungkin nanti ke depan nextnya Nggak tahu ya kalau dia mau ya. Makanya ya. kalau misalnya menang ada nazar sendiri nggak sih? Nazar ini nggak ada ini hiburan supaya kalian juga bisa terhibur biar nggak boring kan. Udah nggak ada gosip-gosip yang menarik, udah nggak ada kan belakangan ini kan ya. Siapa tahu dengan adanya pertandingan tinju ini bisa memberikan warna baru di pertelevisian Indonesia atau di sosial media atau dimanapun itu, dan bisa membangkitkan lagi gairah petinju profesional supaya tinju ini harus selalu ada di Indonesia gitu loh. Kasihan para petinju ini kayaknya kok jadi kayak terlupakan gitu ya. Khawatir nggak sih kalau misalkan ke depannya gitu ada pertandingan ini justru orang yang berantem Ya nggak boleh dong. Di sini kan udah dijelaskan yang namanya diri ya habis diri, nggak boleh ada dendam. Kalau tinju jadi karena gue belakangan ini latihan tinju terus, ternyata boxing itu kalau kita pakai emosi, pukulan kita tuh meleset malah gitu. Jadi harus benar-benar fokus, nggak bisa emosi. Makanya kalau ada yang emosi mau lawan gua, mendingan jangan. Mendingan redamin dulu emosinya. Kalau udah siap, baru kita tanding diri. Gua aja ngomongnya udah gini-gini kan. Berarti cuma lawan Dinar ini cuma ajang pemanasannya ya? Pemanasan aja sih. Pemanasan. Nyai, Tapi nggak tahu ya, di Dinarnya mungkin beneran gua nggak tahu. Nyai kan bukan hanya sekedar pemain tapi juga salah satu pemegang saham juga di Holy Wing. Iya. Nyai ikut terlibat gak sih menentukan pemain-pemainnya? Enggak, gua terserah aja. Mau siapapun yang mau lawan gua terserah aja. Oke, buat Kak Fitri nih yang paling dekat sama Nyai gitu. Melihatnya gimana Kak Fitri ini? Gimana ketika dia bilang "Aku mau tanding nih gitu. Sebetulnya benar
kata Niki tadi, Niki kan sudah bilang semua bahwa mungkin kalau misalnya nanti ada yang ingin mencoba nyari Niki seperti Dinar tadi kan, jangan kebanyakan, maaf ya, jangan kegedean bacot. Dia nggak tahu bacot Niki itu nggak ada apa-apanya, nyali dia lebih gede daripada bacotnya. Jadi buat kalian yang kesal sama Niki, ini ajang bagus banget untuk kalian amati, perhatikan bagaimana kekuatan dan kemampuan Niki di dalam bertarung. Jadi bagus sih. Ini terima kasih sama Hal ini karena mungkin banyak juga di luar sana, terutama seteru-seterunya Niki yang gemes sama Niki, kalian amati. Tapi ada rasa khawatir dan sebagai seorang kakak yang memang Oh enggak, aku selalu bilang ke kalian semua, apapun yang Niki lakukan, saya akan ada di belakangnya. Nggak perlu khawatir karena saya tahu kemampuan dia di mana. Nyai ngomong gak sih ke Loli, Nyai kalau mau tinju ngiyakinin Loli gimana dia? Dia tahu miminya kuat. Orang lawan organisasi aja gue sendirian, mau lawan Dinar sepele. Jadi gak ada kekhawatiran dia Loli ya? Nggak ada. Jadi kalau dibilang gede bacot kayaknya nggak juga sih. Sama pasangan, Oh, Bacar tuh harusnya dia mau ikut ke Indonesia, mau lihat gitu. Tapi karena dia ada lomba MotoGP lagi di negara lain, jadi dia nggak bisa ikut. ini juga kan hal-hal seperti ini akan penting dari kita semua. Jadi Niki sendiri akan menjadikan ini sebagai ajang profesional Ini kan sebenarnya sehat ya untuk jasmani, rohani juga gitu, supaya bisa terkontrol emosinya gitu kan. Ya pengennya sih nanti kalau misalkan Niki menang gitu kan, nextnya mau ditandingin sama siapa aja boleh banget. Enggak lah, udah pengusaha aja udah bener. Kalau pengusaha kan nggak usah syuting, duit udah ngalir aja gitu. Niki kalau Peda sama DP katanya dibatalkan, partai sama DP harus. Kalau itu kan tadi udah dijawab, Tapi maksudnya tapi tadi itu udah dijawab. udah ada komunikasi sama DP belum sih? Sebelumnya emang Niki ngomong Nggak ada, pokoknya tadi kan udah dijawab. Kenapa bukannya menolak, tapi dia harus meredam dulu emosinya. Takutnya kalau pertandingan tinju ini kita nggak pernah tahu. Mungkin aja nanti pukulan gua kenceng, dia pingsan atau dia mati, kan gua nggak mau ambil resiko. Sekarang bener deh, gua pertama kali latihan emosi, itu gua nonjoknya tuh nggak karu-karuan gitu. Gua nonjokin apa aja sampai akhirnya stamina gua turun dan akhirnya gua lelah gitu. Oh ternyata pas setelah gua dalamin tentang tinju ini, oh tinju tuh nggak boleh begitu. Lebih kayak lo gerakan lo harus cepat, teratur nafas, stamina-nya harus bagus, konsentrasinya harus penuh gitu kan. Terus kalau misalkan lawan yang mau maju lo harus ngapain gitu. Nah kalau dia itu kan basicnya nggak ada gitu. Gue takutnya kalau dia emosi lawan gua, ya gua santai, gua tonjok sekali mati, siapa yang mau tanggung jawab? Jadi nggak ada yang nolak, nggak ada yang nolak. aku bantu ya sedikit meluruskan, karena sepengetahuan aku Niki berseteru dengan siapapun dia tidak pernah pakai emosi. Apa yang dia ucapkan setelah itu dia lupa. Jadi beda dengan lawan-lawan yang misalnya ingin beradu tinju sama Niki, ya benar apa yang Niki katakan, karena ini hiburan juga selain olahraga, emosinya harus diredam dulu. Karena saya jamin 100% kalau Niki orangnya tidak pernah dendam, tidak pernah membawa perseteruan di luar apa yang jadi urusannya itu panjang. berarti hanya di mulut dan di jari saja. Ya.